Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dea Puspita dengan NIM 225.150.600.111.011 dari kelas ASDB. Saya akan menjelaskan mengenai dari studi case yang telah saya kerjakan. Yang pertama yaitu ada atur gudang 1. Di sini diminta untuk membuat program dengan ada jenis 5 perintah, yaitu tambah, sisip, kemudian cek barang pertama, cek barang terakhir, dan yang terakhir yaitu untuk melihat gudang. Di sini bisa dilihat sendiri untuk studi case-nya. Untuk input format, baris pertamanya berupa sebuah bilangan, yaitu N, kemudian N baris berikutnya berisi daftar perintah yang sesuai yang telah dijelaskan di deskripsi. Kemudian ada sampel input dan sampel outputnya. Kemudian ini yang telah saya kerjakan. Sebentar. Submission. Di sini ada scanner untuk menginputkan baris bilangan, kemudian deklarasi link list berupa gudang, kemudian input dari pengguna. Di sini ada perulangan untuk memisahkan split ini dan untuk perintahnya. Kemudian jika uh, perintah ini berupa lihat, maka akan mengambil kelas lihat, fungsi lihat. Kemudian jika perintahnya ini berupa cek, akan memanggil cek barang. Jika perintahnya ini tambah, akan mengambil fungsi tambah barang. Kemudian juga jika sisip, maka akan mengambil fungsi sisip. Kemudian jika hapus, akan mengambil fungsi hapus, dan urutkan, maka akan mengambil fungsi urutkan gudang. Kemudian jika gudangnya kosong, akan mencetak kalimat gudang kosong. Di sini ada deklarasi string builder dan iterator. Kemudian di sini untuk mencetak daftar barang. Kemudian jika barangnya kosong, maka yang dicetak adalah gudang kosong. Jika pertama, maka akan ditambahkan kepada antrian yang pertama. Dan mencetak barang pertama adalah yaitu mengambil dari get nama barang, kemudian mencetak kodenya juga dan jumlah stoknya. Kemudian jika terakhir, maka yang ditambahkan dulu ke barisan yang paling terakhir, kemudian dicetak barang terakhir, kode beserta jumlah stoknya. Kemudian jika tidak ada dari pertama maupun terakhir, maka akan mencetak yaitu posisi yang tidak valid. Di sini ada kelas tambah barang, fungsinya untuk menambahkan barang berupa nama barang, kode barang, jumlah stok, dan posisi. Kemudian jika posisinya awal, maka akan ditambahkan ke gudang bagian yang paling depan atau yang first. Kemudian jika posisinya akhir, maka akan ditambahkan ke at last atau posisi yang paling akhir dari gudang. Kemudian di sini ada sisip barang, sama seperti yang tambah tadi, ada nama barang, kode barang, jumlah stok, dan posisi. Kemudian dilakukan penambahan posisi sisip. Kemudian yaitu hapus barang. Di sini jika barangnya sudah dihapus, maka akan mencetak barang tidak ada. Di sini ada kelas barang, ini berupa deklarasi nama barang, kode barang, jumlah stok, diinisialisasi juga, dan di sini ada metode get untuk mengambil suatu nilai, dan di sini ada metode set. Kemudian di sini ada atur gudang 2. Nah, di sini hampir sama seperti atur gudang 1, ada tambah, sisip, hapus, urutkan, dan lihat. Seperti ini sampel input dan sampel outputnya. Untuk
penjelasannya, yaitu yang pertama pastinya deklarasi link list dulu, link list dari gudang, kemudian tempat inputan dari pengguna, kemudian di sini ada perulangan. Nah, string ini memisahkan perintah menjadi array string dengan spasi sebagai pemisah. Kemudian string ini memisahkan perintah dengan tanda kutip ganda sebagai pemisah digunakan untuk memproses perintah tambah yang memiliki nama barang dalam tanda kutip ganda. Kemudian di sini jika perintahnya lihat maka akan mengambil fungsi lihat, kemudian jika cek maka akan mengambil fungsi cek barang. Jika tambah maka akan memanggil fungsi tambah. Begitu juga dengan sisip maka akan memanggil fungsi sisip. Dan hapus akan memanggil fungsi hapus barang, urutkan maka akan mengambil fungsi urutkan gudang. Kemudian di sini ada jika gudangnya ini kosong maka akan mencetak gudang kosong. Untuk string builder dan iterator sama seperti yang atur gudang satu. Kemudian di sini daftar barang.append ini untuk menambahkan informasi barang ke string builder. Kemudian sistem output line ini mencetak daftar barang di gudang yang telah ditambahkan tadi. Kemudian jika gudangnya kosong maka akan mencetak gudang kosong. Jika posisinya ini pertama maka barang akan ditambahkan ke gudang pada posisi pertama dengan output barang pertama. Lalu nama barangnya diambil dari get nama barang, kemudian kode dan juga jumlah stok. Begitu juga yang terakhir, jika posisinya terakhir maka barang ditambahkan dulu ke posisi yang paling akhir, kemudian mencetak barang terakhir yaitu apa, kodenya berapa dan jumlah stoknya berapa. Kemudian jika tidak ada di pertama dan terakhir, maka akan mencetak posisi tidak valid. Kemudian di sini ada fungsi yang mendefinisikan tambah barang untuk menambahkan barang ke dalam gudang. Di sini jika posisinya awal, maka menambahkan barang ke awal gudang. Jika posisinya akhir, maka akan menambahkan barang ke akhir gudang. Di sini ada metode sisip barang seperti hampir sama seperti tambah barang, ada nama barang, kode barang, jumlah stok, dan posisi. Jika tidak valid, maka akan mencetak posisi sisip tidak valid. Jika tidak ada barangnya, dihapus barang ini. Jika sudah barangnya tidak ada, maka akan mencetak barang tidak ada. Kemudian jika gudangnya ini sudah kosong, maka akan mencetak gudang kosong. Nah, di sini ada kelas barang ini untuk deklarasi variabel nama barang, kode barang, dan jumlah stok, kemudian inisialisasi dari nama barang, kode barang, dan jumlah stok. Kemudian di sini ada setter getter dari nama barang, kode barang, jumlah stok. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.